Tangan mama kebelah. Benar benar, siapa yang motong? Papa. Papa yang motong? Ya. Di mana nak? Di mana nak? Di kebun. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat selalu dan dalam keadaan bahagia. Artinya kalau A-nya panjang, itu bahagianya banget. Di video kali ini ada cerita di mana seorang ibu muda dihabisi dengan keji oleh suaminya. Dan hal ini dilakukan di depan anaknya. Dan setelah membunuh dan menyeretnya ke dalam hutan, anak tersebut ditinggalkan di tengah perkebunan yang sepi dan jauh dari manapun. Hingga akhirnya ditemukan warga 3 hari kemudian dalam keadaan bingung, trauma dan ketakutan, tentu saja juga dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Dan akhirnya jasad ibunya ditemukan di tengah hutan pada hari berikutnya, dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kejadian ini terjadi pada Agustus 2023. Seperti apa cerita lengkapnya? Mari kita simak. Pemirsa, identitas wanita yang hangus terbakar di Merangin, Jambi akhirnya terungkap. Setelah diselidiki, korban yang diketahui bernama Cindy ternyata suaminya sendiri. Pelaku tega istrinya karena tidak terima ditegur lantaran sering karaoke. Pelaku Angga yang berusia 24 tahun tega istri sirinya sendiri akibat cemburu karena korban tak terima ditegur pelaku yang sering berkaraoke. Kita kenalan dulu dengan lelaki ini, namanya Angga. Halo Angga. Bang. Seorang lelaki berusia 24 tahun, orang ini berasal dari Lampung. Dia memutuskan untuk merantau ke Jambi dengan harapan mencari kehidupan yang lebih baik. Di Jambi dia berkenalan dengan Cindy yang pada saat kejadian berumur 26 tahun. Perempuan asli warga Kecamatan Bangkok, Kabupaten Marangin, Jambi. Walau mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun takdir mempertemukan mereka dalam sebuah perjalanan hidup yang berliku. Pada saat bertemu pertama kali, mereka merasakan ketertarikan satu sama lain. Dan hubungan mereka berkembang dengan cepat, dipenuhi momen-momen berharga yang membuat mereka merasa nyaman satu sama lain. Dari pertemuan, berkenalan, mereka pun akhirnya menikah. Walaupun menikah siri, rumah tangga mereka tampak harmonis seperti pasangan muda-mudi lainnya. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Cindy di Kabupaten Marangin. Sampai mereka dikaruniai seorang anak lelaki berusia 4 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai menghadapi masalah. Menurut yang dituturkan oleh Angga, Cindy seringkali pergi berkaraoke dengan teman-temannya. Dan kebiasaan ini membuat Angga tidak nyaman. Angga sudah sering menegur dan mengingatkan Cindy tentang perilakunya. Namun, kata Angga, semua teguran tersebut tampaknya tidak membuahkan hasil dan seringkali diabaikan oleh Cindy. Masih menurut Angga, karena masalah ini membuat kehidupan rumah tangganya menjadi tegang dan menyebabkan pertengkaran-pertengkaran di antara mereka. Dan ini membuat suasana rumah tangga menjadi tidak sehat. Kronologi kejadian dimulai pada Minggu 27 Agustus 2023. Situasi memanas ketika Angga dan Cindy sedang menikmati makan siang bersama. Di saat itu, Angga kembali mencoba menasihati Cindy tentang kebiasaannya yang membuat Angga merasa resah. Suasana yang harusnya akrab dan hangat malah menjadi situasi yang menyakitkan bagi Angga. Katanya, Cindy justru melawan dengan perkataan yang menyakitkan hati. Merasa sudah tidak tahan lagi dengan perilaku istrinya, Angga mulai merencanakan aksi nekat dan keji kepada Cindy. Masih di hari itu, jam 3 sore, Angga mulai menjalankan rencananya. Dia sudah mempersiapkan senjata dan mengajak Cindy serta anak mereka bersepeda motor untuk berjalan-jalan ke sebuah perkebunan di desa Selambuku, Kecamatan Batang Memai, Kabupaten Marangin. Di sana mereka menuju ke sebuah pondok kecil di tengah perkebunan desa.
untuk beristirahat. Tempat itu sangat terpencil dan jauh dari pemukiman warga. Cindy yang tidak tahu rencana Angga sebenarnya menghabiskan waktu dengan mengobrol. Namun suasana yang semula tenang kembali menjadi tegang ketika Angga kembali menasehati Cindy mengenai kebiasaannya yang tidak disukainya. Dan katanya, seperti sebelumnya, Cindy menolak mendengar dan menanggapi dengan sikap yang melawan. Dan ini memicu kemarahan dan emosi Angga yang tiba-tiba kehilangan kendali. Dengan cepat dia memegang leher Cindy dan mencekiknya hingga istrinya kesulitan bernapas. Tidak cukup di situ saja, Angga memukul kepala Cindy dengan sebilah kayu yang ada di pondok itu. Yang menyedihkan dan membuat siapapun pasti akan geram. Semua perlakuan Angga kepada istrinya dilakukan di depan anak mereka yang masih kecil, yang menyaksikan semua tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat Cindy sudah hilang kesadarannya, Angga menyeret tubuh istrinya ke sebuah pondok lain yang berjarak 2 km. Dan disitulah dia juga meninggalkan anaknya sendirian di sebuah hutan perkebunan yang sunyi sepi sendirian. Sesampainya di pondok yang dituju, Angga kembali melanjutkan aksi kekerasannya, memukuli, bahkan kali ini dengan menggunakan senjata tajam, melukai tubuh istrinya berkali-kali hingga akhirnya Cindy menghembuskan nafas terakhirnya di tempat itu. Setelah memastikan nyawa istrinya sudah tidak ada, Angga mulai menyusun skenario. Angga mulai melepaskan baju Cindy hingga hanya menyisakan bra yang terlepas. Dengan menggunakan arang, dia menuliskan sesuatu di atas triplex, membuat narasi palsu seolah-olah Cindy mengalami penganiayaan dan pemerkosaan oleh orang lain. Dan papan itu diletakkan di samping jasad Cindy sebagai usaha memanipulasi perbuatannya. Setelah semua dianggap beres, Angga bergegas pulang, meninggalkan Cindy dan meninggalkan anaknya di pondok di tepi hutan yang terpencil. Setibanya di rumah, dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Begitupun ketika orang tua Cindy menanyakan keberadaan anak dan cucunya. Dengan santai Angga menjawab, "Yo, ndak tahu, kok tanya saya?" "Oh, nggak gitu ya." Dengan santai Angga menjawab, "Tidak tahu." Hingga keesokan harinya, dia melaporkan kehilangan istri dan anaknya sebagai bagian dari usaha mengelabui dan menutupi aksi kejinya. Dan dengan laporan itu, ternyata rencananya berhasil, karena warga dan polisi mulai mencari keberadaan istri dan anaknya di area sekitar perkebunan desa sampai ke hutan. Hingga akhirnya setelah 3 hari pencarian, ditemukanlah anak mereka seorang diri masih di dalam pondok yang berada di perkebunan di tepi hutan itu. Bocah 4 tahun itu ditemukan dalam keadaan selamat, tetapi dalam keadaan trauma, bingung, ketakutan, serta kelaparan. Warga yang menemukan langsung membawa pulang bocah tersebut. Dengan spontan dan polosnya, anak itu bercerita tentang apa yang sudah dilihat beberapa hari sebelumnya. Walaupun dengan bahasa anak-anak dan seadanya, dia menceritakan dirinya menyaksikan perlakuan ayahnya yang melukai ibunya, juga menunjukkan arah kemana ayahnya membawa ibunya. Selang sehari kemudian setelah ditemukan anak mereka, pada tanggal 31 Agustus 2023, jenazah Cindy akhirnya ditemukan. Kondisi jenazah sudah dalam kondisi mengenaskan, tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Polisi segera datang ke TKP dan melakukan pengumpulan bukti-bukti serta mengevakuasi tubuh Cindy ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Polisi memanggil Angga untuk diperiksa dan memberikan keterangan. Walau pada awalnya Angga tidak mengaku dan menyangkal, serta membuat narasi bahwa Cindy menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan oleh orang lain. Namun polisi tidak begitu saja mempercayai pengakuannya. Dengan penyelidikan yang mendalam, pengumpulan bukti-bukti yang cukup kuat di lokasi, ditambah dengan kesaksian dari anaknya sendiri. Sampai akhirnya, karena sudah terdesak, Angga mengakui semua perbuatannya. Dan polisi menetapkan Angga sebagai tersangka dalam kasus ini. Ketika ditanya apa motifnya sampai dia sanggup melakukan hal sejahat ini terhadap istrinya,
Angga mengaku kalau ia merasa kesal dan sakit hati karena Cindy sering menolak dan melawan saat dinasihati. Bahkan selalu mengucapkan kata-kata kasar sehingga membuatnya emosi dan juga mengakui semua skenarionya untuk memanipulasi perbuatannya agar terhindar dari jerat hukum. Ingat ya sobat, ini hanya pengakuan pelaku yang membela diri. Sedangkan dari pihak korban sendiri sekarang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tetapi yang membuat saya kesel, kok ya ada orang tua yang ninggalin anak sendiri di pinggir hutan kayak gitu. Jangankan anak umur 4 tahun ditinggal sendirian di hutan. Bontot saya cewek, dengar geledek atau tiba-tiba lampu mati, langsung teriak-teriak cari bapaknya. Sungguh teganya kau Angga. Peng. Berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti yang dikumpulkan termasuk kayu dan senjata tajam, Angga dijerat dengan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 338 tentang penghabisan nyawa berencana, ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Dan juga pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman penjara 7 tahun. Harusnya ada lagi hukuman penjara untuk penelantaran anak ya. Untung saja anaknya nggak dimakan macan Sumatera. Pihak keluarga Cindy merasa sangat terpukul atas kejadian ini dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya dan keadilan ditegakkan bagi Cindy dan anaknya yang menjadi korban. Kapolres Marangin AKBP Ruri Ruberto mengatakan bahwa pihak kepolisian telah meminta unit pelayanan perempuan dan anak dari Pemkab Merangin untuk memberikan pendampingan trauma kepada anak korban. Langkah ini diambil untuk memulihkan kondisi mental dan emosionalnya, mengingat dia menjadi saksi langsung atas kejadian tragis yang melibatkan orang tuanya. Kasus ini sendiri menjadi salah satu peristiwa yang memilukan, bukan saja bagi korban dan keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat setempat. Meski tersangka sudah mengakui perbuatannya, penyelidikan akan terus dilakukan secara cermat untuk memastikan semua fakta terungkap dan memberi keadilan penuh bagi Cindy. Ya, itu tadi, karena semua pengakuan baru bersumber dari pelaku yang sedang membela diri. Kita tidak tahu alasan sebenarnya dari si Angga ini menghabisi Cindy. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa diambil pelajarannya, kita bisa ambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulangkan saja kepada orang tuanya jika memang sudah tidak ada kecocokan. Karena istrimu itu hasil susah payah kedua orang tuanya melahirkan dan membesarkan. Dan pasti dengan tangan terbuka akan menerima anaknya yang telah kau sia-siakan. Hey Angga, have a nice day and bye-bye.